Ya, sekelas info ya. Rebalancing yang keempat, MSCI Senin tanggal 2 September 2024, yaitu hari di mana eksekusi date ya, rebalancing MSCI. Kita langsung data sebentar aja ini ya. Jadi biasanya ya, waktu MSCI atau akhir MSCI sebelum eksekusi itu valuasi meningkat tajam. Nah, di sini minus 13 ya, minus 11, 8, 3, 5 ya. Nah, di hari eksekusi date itu biasanya, walaupun tidak harus ya, saham-saham yang di DEL dari big cap maupun small cap itu naik ya, walaupun tidak serta-merta demikian. Nah, untuk meninggalkan jejak digital, kita buat data ringkasan hari eksekusi date. AMTM ya, di DEL dari big cap hari Senin tanggal 2 ya, itu naik, tapi sayang tidak seberapa, cuma 0,36% ya. Kalau selain itu ya kita nggak memperhatikan ya, terutama yang di add itu tidak diperhatikan, itu biasanya saya ya. Tapi untuk kali ini ternyata yang di DEL, yang di add di small cap khusus untuk Wika naik tajam. Ini emang di luar atau abnormal ya, keadaan abnormal ya. Karena apa? Karena di hari Jumat Wika ini di gap up di closing itu hampir 5% ya. Tapi hari berikutnya naiknya malah 16%. Tapi memang Wika sempat turun sampai 16% atau 17% minus ya. Tapi kemudian mantul, jadi berbalik arah, malah naik 16%. Oh maaf, 17% ya. Ini 16% adalah hari Jumat. Malah naik 17,4%. Nah, itu ya. Itu aja data ringkasan waktu eksekusi date MSCI ya. Mungkin dijelaskan lebih ringkas di chart ya, karena yang di DEL ANTM, maka kita lihat pertama adalah ANTM, di mana ya sebenarnya, ini Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah ini ya. Jadi sempat gap up ANTM sekian persen ya. Tapi closingnya di bawah open. Oh ya, kata suhu sebelah, kalau open atau last price di bawah harga open, hari berikutnya most of them turun ya. Itu ingat, most of them, bukan all of them. Itu ini kebetulan ingat ini ya, di petuah suhu ini di gap up, kemudian closing di bawah gap up, itu hari besoknya biasanya turun. Dan untuk kasus AMTM betul, yaitu AMTM ya. Jadi ini juga sekaligus mengatakan benar, yang mengatakan bahwa saham yang di DEL dari MSCI, terutama yang big cap, kalau nggak ada big cap ya small cap,
itu biasanya naik di hari pertama. Walaupun untuk kasus MTM itu naiknya tipis ya. Nah, tapi suatu masa ya, atau masa-masa yang lalu ada yang memang naik dalam, naik kencang ya. Ada naik kencang. Untuk kali ini memang eksekusi date AMTM tidak mengecewakan lah ya. Tidak seperti harapan ya. Kecuali Wika yang anomali tadi di closing di gap down ya. Oh maaf, di closing di gap up hampir 5%. Hari besoknya memang benar di gap down juga kayaknya. Ya kita lihat Wika ya, Wika hari Senin kemarin. Ini ya betul. Ini tanggal 6 ya. Oh 6. 6. Oh. Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Sabtu. Sabtu. Ya ampun dah tua ini memang repot ya. Jadi untuk yang muda semangat belajar ya. Kalau udah tua kayak gini banyak lupanya. Jadi Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah, Senin ini di gap down dulu ya. Ingat open minus, bahkan sempat minus dalam ini ya. Karena memang pedoman saya hindari saham yang di add di MSCI di eksekusi date ya. Tapi ya tadi itu tidak saklek, tidak kaku ya. Ini minus 17%-an sempat ya. Akhirnya naik lagi jadi plus 17%. Nah, itu anomali ya. Jadi ya begitulah saham, apa kata Bandar ya. Apa kata manajemen investasi. Itu Wika. Lainnya yuk CMRY Cimori ya. Cisarua Mountain. Nah, ini bentar ya. Nah, ini Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah, Senin Cimori naik ya. Itu sesuai perkiraan karena Cimori di gap down di hari Jumat. Hari Senin ya otomatis lamanya gap down ya gap up. Dan memang ternyata gap up walaupun sedikit kemudian naik. Ya, membuat suntik yang ya nggak begitu tajam. Nah, kebetulan kemarin Cimori ambil kita ya. Kayaknya di 4,9 ya. 4,9 TP-nya. Tapi masuknya kan nggak di 0% karena gap up juga kan. Gap up kita nggak mungkin belinya di 0% ini. Gap up, jadi ya untung-untung 2,5% lah. Layamul. Ya itu Cimori, itu kebiasaan MSCI ya. Kebetulan lainnya apa ya? Lainnya tadi AMTM, film sama Inco ya. Itu tidak kami perhatiin. Dan memang kenyataannya minus. Jadi saham yang di add biasanya minus. Tapi karena ini Cimori kemarin dibuat minus, sekarang hijau. Kayak bolak-balik gitu ya. AMTM dibuat merah, terus nanya hijau. Cimori ini di add harusnya hijau, tapi dibuat merah, terus Senin dibalas hijau. Ya ini ada sebuah catatan aja ya untuk penutup dari MSCI kuartal 3 ya. MSCI kuartal 3. Jadi biar ditutup dengan ya semestinya tidak ada yang tertinggal.
Atau coba dilihat ya film sama info, lihat chartnya aja biar puas, biar ada yang nggak ganjel info ya. Info di add ya. Ini hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah, Senin ini merah ya. Itu info, kemudian film. Film ya. Ini tanggal ini Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah, Senin ini merah ya. Itu saya kira cukup sekelas info rebalancing yang keempat MSCI Senin 2 September 2024. Itu hari eksekusi debt.